Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat oyahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Kon, Seorang Player. Kita masuk di part 8. Di awal video ini, power armor milik Raul nampaknya telah berubah dengan sempurna, yang membuat tubuhnya telah sepenuhnya tertutupi oleh armor tersebut. Namun meskipun begitu, McDowell sendiri yang nampaknya telah sepenuhnya juga bergabung dengan power armornya. Sendarannya pun telah hilang sepenuhnya, yang membuatnya langsung menerjang ke arah Raul sembari berteriak, "Yah!" Melihat hal itu, Raul berkata, "Menjijikan." Habuk. Dengan begitu, mereka berdua pun beradu pukulan dengan sangat hebat, yang membuat kedua para anak buahnya, liriknya penuh penasaran. Dan sebuah ledakan terjadi ketika kedua pukulan mereka beradu, yang bahkan dengan mudahnya menghempaskan pada bawahan McDowell. Namun hal itu tidak berlaku bagi bawahan Knight Raul yang masih bisa menahan hempasan ledakannya. Kemudian setelah beradu pukulan, Raul dengan mudahnya menumbangkan McDowell menggunakan pukulannya yang langsung menghancurkan kekuatan power armornya. Hanya sana. Kemudian di saat McDowell telah terjatuh kembali ke tanah, armor Raul pun kini kembali menghilang. Lalu Raul berpikir, aku berhasil. Aku nyaris saja gagal memenuhi batas waktu itu. Namun sayangnya, akibat penggunaan yang terlalu berlebihan, Raul pun terkena dampaknya, di mana ia batuk darah, yang membuat Satria Philip dan juga Jack langsung bergegas menghampirinya. "Tuan Muda, apa Anda baik-baik saja?" Mendengar perkataan mereka, Raul pun mengangkat tangannya, tanda baik-baik saja. Lalu sembari mengatur napasnya, Raul melirik ke arah gerang power armor di tangannya sembari berpikir, aku tidak pernah merasakan ini sebelumnya. Sesuatu yang tak pernah kurasakan sebagai seorang player. Rasanya seperti aku melihat sebagian kecil dari kekuatan abadi. Kali ini aku meminjam kekuatan dari item ini. Suatu hari nanti aku akan mencapainya dengan kekuatanku sendiri. Saat kemudian, setelah membereskan semua bawahan dari McDowell, Raul pun melihat-lihat ke sekitarnya, di mana ia menemukan sebuah pocket teleportation device dan juga mana stone. Lalu, sembari melihat kedua hal itu, Raul berpikir, pocket teleportation device dan juga mana stone. Aku cari tahu cara menggunakan benda ini nanti. Kemudian, di saat Raul tengah memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Satria Pierce mendekat ke arahnya melaporkan, "Tuan, kami menemukan Nikki dan juga sandera lainnya, sebagian dari mereka." Namun sebelum Pierce selesaikan kalimatnya, Raul yang mengetahui situasinya langsung menyalahnya. "Dan bisa kita lakukan soal itu, ambil barang-barang mereka supaya kita bisa menyerahkannya kepada keluarga mereka." Mendengar hal itu, Pierce pun membalas, "Baik tuan, tapi kondisi Nikki sekarang sedang tidak baik." Dengan wajah seriusnya, Raul berkata, "Kita harus bergegas. Ayo pergi sekarang." Di jalannya, ketika mereka melewati power armor milik McDowell, Jack yang menyayangkan hal itu jika tertinggal di sana berkata, "Apa kita akan mendengar benda ini di sini, Tuan?" Mendengar pertanyaannya, Raul meliriknya, membalas, "Kenapa? Kamu mengambilnya kah?" Jack menimpali, "Tentu saja, hampir semua dari mereka itu benda yang sangat berguna. Dan harga dari benda itu tak bisa dihitung dengan gold semata." Mendengar alasannya, Raul pun terdiam berpikir, dia tidak salah. Power armor yang digunakan McDowell
aku tidak bisa menggunakannya. Tapi itu bisa menjadi bukti bahwa kami telah menangkap mata-mata dari kekaisaran dan menggunakannya untuk eksperimen. Imperial Hounds tidak lemah. Mereka bisa dengan mudah menghancurkan bangsawan-bangsawan kecil. Banyak player yang menyerah berkat ulah mereka. Tidak perlu untuk terlalu memikirkan mereka sekarang. Lebih baik kami musatkan perhatian kami pada pertumbuhan kami sendiri serta mengembangkan pengaruhku di sini. Dengan pikiran seperti itu, Raul pun menuturkan, ini adalah bagian dari rencana, jadi lupakan saja. Dan juga, aku sudah membunuhnya. Mendengar hal itu, jika yang bersama rumpun berkata, itu karena Anda selalu meminta kami untuk tidak ikut campur. Melihat tingkahnya, Raul pun tersenyum berkata, ya, aku akan memberi kalian semua bonus dari kerja keras kalian hari ini. Kembalilah dan beristirahatlah. Mendengar hal itu, seketika itu juga dia kegirangan lalu berkata, beneran bonus hari libur? Anda tidak bisa menikah ucapan Anda lagi loh ya. Raul pun mengangguk yang membuat Jack kembali bergembira dan ia pun pergi meninggalkannya. Melihat tingkahnya, Raul pun sempat berpikir, entah dia itu pintar atau goblok ya. Kemudian Raul menatap ke arah Pierce lalu bertanya, Pierce, apa ada laporan yang baru? Pierce pun menjelaskan, kami telah memancing mereka sesuai rencana. Kami akan pastikan tidak ada halangan untuk rencana ini. Mendengar hal itu, Raul pun tersenyum puas berpikir, ayo lihat apa yang akan mereka lakukan. Toh, ini cukup jelas. Aku penasaran ekspresi apa yang akan mereka tunjukkan nanti setelah mereka termakan jebakan ini. Sementara itu, tak jauh dari tempat masuk persembunyian para bandit, terlihat rombongan keluarga Viscount Randall yang dipimpin oleh anak tertuanya, Ramon. Mereka lari sampai sejauh mana sih? Hey guide, apakah kita benar-benar di jalan yang benar? Saat itu, Ramon yang begitu kesal karena masih belum menemukan jejak dari Raul berpikir, sial, kami sudah melacaknya sampai ke hutan ini, tapi kami bahkan tidak bisa melihat jejaknya. Kami sampai harus menyembuhkan luka mental kami di kuil dan kehilangan banyak uang, bahkan pedang, karena orang itu kami kehilangan jejaknya karena kami tidak bisa menggunakan mana skill di dalam kota. Tidak mungkin kami bisa kalah dengan 12 kenaik ini. Guard leader Jeremy, bahkan ia memiliki power armor. Ini adalah kesempatan kami karena dia sedang berada di luar kota. Beberapa saat kemudian, Ramon pun dikejutkan ketika sang guide yang menuntunnya menuju ke sebuah arah sambil berkata, di sana. Ternyata guide tersebut menunjuk ke arah pintu masuk persembunyian para bandit sesuai dengan perintah dari Raul. Kemudian, Ramon dan juga pasukannya mulai mendekat ke arah pintu masuk itu. Di sini nampaknya berbahaya. Aku rasa kita harus maju untuk memastikannya, Kak. Tentu saja, kita akan bergerak keluar kota hanya untuk mencari orang itu. Ayo maju semuanya. Sesaat kemudian, tawa terbak-bak pun terdengar di mana mereka, pasukan Viscount Randall, menemukan harta karun di sana. Kita tidak bisa menemukan orang itu, tapi ini juga tidak buruk. Magic items, artifak, dan bahkan mayat dari para buronan. Dan yang terbesar adalah power armor ini. Sementara itu, di sebuah desa dekat hutan, terlihat pasukan Raul yang telah menunggu kedatangannya. Tuan Muda, terima kasih karena telah membantu kami. Kami telah menyisir sebuah persembunyian di hutan timur ini dan menyelamatkan para Sandra. Mendengar hal itu, Raul yang telah tiba di sana pun membalas, bagus, gimana yang lain? Pria tadi melanjutkan, mereka datang kemari setelah misi mereka selesai, Tuan. Setelah mengatakan itu, beberapa pasukan lain pun muncul di belakangnya, lalu menambahi, kami telah mengambil kembali barang-barang curian di persembunyian utara. Persembunyian barat juga hadir. Mendengar laporan mereka, Raul pun terdiam berpikir, mereka-mereka ini adalah trainer, kenaiku, dan juga guild members. 6 dari mereka telah menjadi expert melalui latihan, dan sisanya telah siap untuk menjadi expert. Mereka semua bisa menggunakan mana dan pelajari teknik pedang Aston County. Kami punya lebih dari 100 member sekarang. Jadi menit biasa sudah bukan lagi ancaman bagi kami.
Kemudian, setelah mengumpulkan semua orang di sana, Raul pun memberikan perintahnya. Semuanya, ayo pergi. Beberapa jam kemudian, ketika pasukan Raul memasuki kota Mira, para penjaga gerbangnya langsung keheranan. Apakah mereka orang-orang dari Aslan County? Kenapa jumlahnya banyak sekali? Tentu saja, orang-orang yang dibawa pasukan Raul ini lebih banyak karena mereka membawa para sandera yang ia temukan di sarang para bandit. Lalu, Raul pun mendekati seorang pria, lalu bertanya, "Apa kau kaptennya?" Kapten para penjaga itu pun mendekat membalas, "Iya tuan, kami telah menggiring para penduduk ke sini sesuai perintah Anda." Mendengar laporannya, Raul pun menimpali, "Kerja bagus, kapten." Saat itu, melihat Raul yang membawa para sandera, bahkan membawa Nicky di pangkuannya, tentu saja membuat para penduduk kota merasa kesenangan. Apa dia orang yang menyelamatkan para sandera? Akhirnya, aku bisa bertemu dengan anakku. Di antara para warga itu, terlihat juga Nakia yang tengah berharap cemas tentang adiknya. Raul telah datang. Mungkin saudariku. Nicky! Melihat Nicky yang berada di pangkuan Raul, Nakia pun langsung bergegas ke arahnya. Melihat Nakia yang tengah ke arahnya, Raul pun segera turun dari kudanya, lalu memberikan Nicky ke arah Nakia. "Nakia, Nicky tadi di sini." Dengan begitu, Nakia pun langsung memeluknya dan berterima kasih pada Raul. "Terima kasih banyak. Terima kasih, Raul." Di saat Nakia tengah memeluk Nicky di pangkuannya, Raul pun berkata, "Nakia, kondisi Nicky saat ini cukup buruk. Kita harus segera mengobatinya di mansion. Bernard, silakan pandu Nakia." Lalu, mendengar perintah dari Raul, pelayannya Bernard melirik ke arah Nakia, lalu berkata, "Baik tuan, kami pun sudah memanggil seorang priest di mansion kami. Mari ikut saya, Nona Nakia." Di saat Nakia menaiki kereta kudanya, Raul pun berpikir, "Aku telah menyelamatkan nyawa banyak orang yang seharusnya tewas dan merubah masa depan dari sang alkemis yang hanya hidup untuk balas dendam. Mungkin Nakia tidak akan menjadi grand alkemis seperti dirinya dahulu. Item dan potion yang dia ciptakan mungkin tidak akan muncul di dunia ini. Aku masih memerlukan Nakia untuk masa depan konti ini." Semuanya mulai berubah saat aku kembali ke masa lalu. Aku tidak peduli jika sejarah berubah. Aku tidak akan meragu-ragu jika aku harus merenggut masa depan seseorang. Aku bukan lagi orang yang seperti itu. Bahkan hari ini, aku bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa lagi jika aku bergerak lebih cepat. Malah, aku mengabaikan orang-orang itu dan memilih untuk menjalankan quest dan mendapatkan perhatian dari Nakia. Aku masih tetap bisa menyelesaikan questnya dalam satu malam dan menyelamatkan semua orang yang bisa aku selamatkan. Kota ini sudah aman untuk saat ini. Sang wali kota mungkin akan mengunjungi kami dengan hadiah questnya saat matahari terbit nanti. Tapi tetap saja, aku masih merasa tidak enak. Dan perempuan tua itu memeluk sarung tangan anaknya yang tidak kembali dengan selamat. Rakyat jelata yang tidak bisa membayar biaya komisi. Masih ada banyak orang yang tidak mendapatkan kesempatan. Kulihat lagi, tindakanku ini berbosot pada quest dan level. Aku tidak pernah berbincang dengan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan quest. Aku selalu mengatakan ini pada diriku, bahwa aku akan hidup di masa sekarang saat aku reinkarnasi. Tapi ternyata aku masih bermain-main dan menganggap semua ini hanyalah game. Tak ada salahnya hidup bergantung pada sistem. Tapi, apakah hanya dengan mengikuti sistem merupakan hal yang benar? Sampai sekarang, aku membuat rencana besar berdasarkan perspektif dari Bae Do-hyun. Tapi jika seperti ini terus, nantinya akan mengurangi pengetahuan dan pilihanku, kan? Jika aku tidak menemukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Raul, bangsawan dari Connect, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh para player, mungkin aku akan mengulangi kesalahan yang sama seperti di masa laluku. Kemudian, setelah merenungkan hal itu, Raul pun melirik ke arah Sir Philip di sampingnya lalu berkata, "Sir Philip, apakah kau melihat orang-orang yang berdiri dengan kecewa itu? Maaf, tapi bisakah kau beritahu informasi pribadi dan keadaan mereka?" Mendengar hal itu, Sir Philip pun langsung melirik ke arah orang-orang tadi, lalu bertanya, "Semuanya, Tuan?" Raul melanjutkan, "Iya, dan untuk mereka yang kehilangan keluarganya atau keluarganya diculik,
beri mereka kompensasi, dan carikan mereka pekerjaan. Mendengar hal itu, Sir Philip pun tertegun, yang membuat Raul berpikir, Ya ampun, dia kesini untuk bertarung. Aku merasa agak bersalah ngasih dia kerjaan lagi. Kemudian Sir Philip tersenyum berkata, tak kuduga, kukira Anda hanya akan bergerak jika itu menguntungkan Anda. Yang lain pasti akan setuju. Jadi jangan khawatir, Tuan. Ternyata Anda juga tidak setuju. Ternyata Sir Philip menatap ke arah Jack, yang langsung membuatnya merasa kesal. Hah? Kenapa kau liatin aku? Aku tidak benci melakukan hal baik. Lihat tingkah mereka, Raul pun hanya tersenyum dan kembali melanjutkan jalannya. Namun tiba-tiba saja Satria Jack berbisik padanya, Tuan, tapi Anda tetap memberikan hari libur kan? Tentu saja. Pertanyaannya membuat Raul merasa konyol, dan ia pun hanya mengangguk. Kemudian di saat Raul dan juga pasukan satrianya kembali melangkahkan kuda-kudanya menuju ke mansionnya, para warga di sana pun langsung berteriak berterima kasih padanya. Terima kasih, panjang umur, Kun Aston, panjang umur, Tuan Muda, Raul. Mendengar teriakan-teriakan itu, Raul pun yang kini telah tiba di depan mansionnya langsung turun dari kudanya. Mereka berpikir dukungan penduduk Mira akan sangat membantu saat berurusan dengan guild lain. Meskipun sudah diperhitungkan, rasanya seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kayaknya ide bagus untuk tinggal di sini lebih lama untuk menaikkan level dan mengumpulkan XP. Namun tanpa Raul sadari, di antara para penduduk kota terlihat seorang pria yang menatapnya dengan senyuman puas di wajahnya. Keesokan harinya, sesuai dugaan Raul, Pak Wali Kota pun langsung menyambut dirinya di balai kota. Aku sudah banyak merepotkan Anda. Berkat Anda, aku bisa sedikit lega. Mendengar hal itu, Raul membalas, ya meski tanpaku, Anda pasti bisa membereskannya. Tentu saja, sang wali kota langsung menyangkalnya. Tidak, aku bahkan tidak bisa tidur saat tahu kalau Mira sudah diincar oleh kekaisaran dengan cara menyebarkan benih kejahatan. Kalau bukan karena laporanmu, kami pasti sudah dalam masalah besar. Sembari menyeruput teh yang disediakan di sana, Raul menuturkan, aku juga terkejut. Siapa yang menyangka kalau Evil Force kekaisaran akan menyerang sampai Mira yang sudah jelas merupakan wilayah kerajaan Ruben. Kalau melihat ke markasnya, sepertinya mereka sudah lama merencanakannya dan berlatih dengan demonic soldier. Mendengar hal itu, sang wali kota pun yang merasakan hal yang sama membalas, sejujurnya ini bukan pertama kali ada kasus orang yang hilang, tapi kami tidak menundukkan mereka karena alasan perjanjian. Berdasarkan perjanjiannya, Mira tadi diperbolehkan memiliki tentara dan hanya boleh membentuk pasukan menjaga. Dan bahkan para penjaga itu tidak bisa menunjukkan setengah dari kemampuan mereka jika ada di luar kota. Iya, aku baru ingat ada orang dari Piskon Randall datang ke sini. Seperti ucapanmu, mereka bilang mereka menghancurkan mereka semata-mata dan mereka meminta kompensasi yang cukup besar. Kalau bukan karena permintaanmu, kami pasti akan mengusir mereka. Dengan sikap tenangnya, Raul membalas, sudah kuduga, tapi sebelumnya aku kan sudah bilang. Namun sebelum Raul menyelesaikan kalimatnya, sang wali kota langsung menyelahnya. Iya, mereka harus dengan berjasa atas kejadian ini. Tapi bukankah ini tidak bagus? Tidak hanya Anda akan punya reputasi yang baik, Anda juga akan menerima hadiah dari istana kerajaan. Dengan senyuman di wajahnya, Raul pun membalas, terima kasih sudah mempedulikanku, tapi tolong lakukan sesuai permintaanku. Respon Raul pun nampaknya membuat sang wali kota merasa heran. Ya ampun, Anda terlalu berhati-hati. Tidak cocok untuk orang seusiamu. Pasti Anda urus dengan baik. Melihat sikapnya, Raul pun kembali minum teh di cangkirnya. Sembari berpikir, menghancurkan markas kekaisaran adalah kontribusi dari orang-orang Randall. Dan itu juga tugas mereka untuk menarik perhatian kekaisaran. Kemudian sang wali kota menuturkan, oh iya, hadiah apa yang saya berikan kepadamu ya? Kupikir uang tidaklah cukup. Apa yang Anda inginkan? Aku akan memberi apapun. Mendengar pertanyaannya, Raul pun tersenyum
gembira. Karena itulah yang ia tunggu-tunggu. Lalu membalas, "Kalau begitu, aku ingin minta sesuatu. Kudengar mentionmu punya koleksi buku-buku yang berharga. Kalau diizinkan, apakah aku boleh melihat buku-buku itu?" Mendengar permintaannya, sang wali kota pun tertegun, lalu berpikir, buku-buku itu. Kemudian, setelah mengerti maksudnya, sang wali kota membalas, "Ah, buku itu ya? Silakan saja kalau mau. Silakan ambil salah satu bukunya. Tapi tetap saja, sepertinya masih belum cukup. Jadi, aku akan menunjukkan harta karun rahasia. Sebagai hadiah, akan kuizinkan untuk memilih salah satunya." Mendengar hal itu, tentu saja Raul pun langsung menerimanya. "Ah, terima kasih. Sudah kuduga Anda sangat keren, Pak Wali Kota." Mendengar pujiannya, seketika itu juga sang wali kota malah menyambungkan dirinya. "Iya kan? Terkadang aku tuh sangat murah hati. Dan banyak orang yang bilang kalau aku pelit. Mata mereka pasti tidak bisa melihat dengan jelas kan?" Melihat tingkahnya, Raul pun hanya bisa menghela napasnya berpikir. Lagi pula, dia akan memberiku hadiah. Kenapa dia somer segala sih? Tapi udahlah. Di saat kemudian, pelayan sang wali kota mengantarkan Raul ke dalam mansion miliknya di sebuah ruang perpustakaan yang lumayan besar. "Tuan muda, saya izin keluar. Silakan menikmati waktu Anda." Dengan begitu, setelah pelayannya pergi meninggalkannya, Raul pun lihat-lihat perpustakaannya sambil berpikir, jadi ini tempatnya mungkin hanya terlihat seperti buku biasa, tapi sebenarnya ini adalah harta karun yang mewah. Karena ini adalah perpustakaan yang penuh dengan buku-buku skill. Lalu, Raul pun menemukan sebuah buku yang ketika ia membukanya, muncul sebuah pemberitahuan yang bertanya padanya apakah dirinya ingin mempelajari buku skill Rangbe Thunderbirds. Kemudian, setelah mengecek buku itu, Raul pun kembali berjalan-jalan sambil berpikir kalau semua buku ini adalah buku skill. Aku sudah merasa kenyang cuma dengan melihatnya. Tak ada jaminan aku bisa kesini lagi. Jadi, aku harus hati-hati memilih buku yang ku mau. Apakah di sini ada yang berguna? Oh, aku samar-samar bisa melihat sedikit cahaya dari buku itu. Aku harus melihatnya. Dengan begitu, Raul pun menggunakan disponesisnya untuk mengambil buku yang ia perhatikan. Dan ternyata saat Raul memegang bukunya, buku itu berjudul Kajian Ritual Kuno, Mantra, dan Metode Latihan untuk Kultivasi Mental. Meskipun judul bukunya begitu panjang, Raul pun langsung membukanya. Yang ternyata buku itu berisi sebuah kursus meditation art bertingkat S, dan batasnya hanya untuk pengguna kemampuan fisik. Efeknya, efek meditasi otomatis selama 24 jam yang memungkinkan untuk latihan mental. Deskripsi bukunya, seni khusus meditasi yang digunakan oleh ilmuwan Kuni untuk kultivasi kekuatan spiritual. Bahkan untuk sehari-hari, seseorang bisa memurnikan jiwa mereka dengan berkomunikasi dengan alam, dan bisa juga berlatih menggunakan mental imagery space. Ada juga yang percaya kalau meditasi dekat pohon oak bisa meningkatkan efisiensinya. Lihat hal itu, Raul pun tersenyum senang, lalu berpikir, metode meditasi yang dikhususkan untuk pengguna kekuatan fisik level S. Aku berhasil. Akhirnya, aku bisa melawan mereka di kehidupanku sebelumnya. Bahkan, hanya dengan metode meditasi Rangbe, aku, Bedoyun, mampu untuk menjadi pemuncak ranking di awal stake. Tapi nantinya, aku terlempar dari posisi atas karena kapasitas kekuatan spiritualku tidak memadai. Seiring waktu, aku mencari metode meditasi yang lebih baik. Jalan untuk mendapatkan buku skill yang bagus dan dihadang oleh Google besar dan ranker yang lainnya. Pada dasarnya, buku skill yang berhubungan dengan kekuatan super yang sangat sulit didapatkan dan berhubungan juga dengan informasi yang sangat terbatas. Setelah beberapa waktu, informasi tentang kursus meditation art muncul. Menurut klaim magician ranker dari Jepang, Sakata Shigehisa, para wali kota dari kota permulaan masing-masing menyembunyikan satu skill rank S, dan di antara mereka skill superpower yang dia pelajari ada di perpustakaan Mira.
Sejujurnya, dulu di kota permulaan, aku juga mendapatkan skill rank S, Ignite. Skill itu hanya untuk magician, jadi itu tidak berguna bagiku. Tapi kali ini berbeda. Efek dari metode meditasinya bisa disimpan. Jadi kali ini, aku tidak akan kehabisan pengetahuan spiritual, bukan? Terlebih lagi, di awal-awal, kekuatan fisik tak terlalu berarti. Tapi, seiring naiknya level, kekuatan dan jarak penggunaannya akan semakin meningkat. Kalau didukung dengan kekuatan spiritual yang cukup, akan lebih mudah bagiku untuk meningkatkan keahlianku. Kalau aku bisa mencapai level yang sama seperti dulu, sebelum perang besar dengan kekaisaran terjadi, aku akan benar-benar bisa memutar balik situasinya. Aku menunggu hari itu tiba. Saat kemudian, setelah memilih buku itu, Raul pun diajak untuk masuk ke sebuah ruangan harta karun milik sang wali kota. Dan kini, setelah memilih item yang ia inginkan, Raul pun yang mengecek item tersebut di area latihan. Kini berpikir, aku memilih moderate manaring di ruang harta karun Reynaldo. Lagi pula, ada barang yang lebih bagus di kota asalku. Karena sudah lama aku tunda. Haruskah aku mulai mengatur ulang? Aku sudah menyelesaikan 70 quest yang kupunya hanya dengan semalam. Dan buku skill di bawah rangse. Dan juga item grade rare. Buku skill di bawah rangse. Juga item bergrade rare. Aku juga sudah mengumpulkan 50.000 player only coin. Cek status window. Wow, dalam sebulan semua tasku sudah di atas 65. Bahkan mana dan kekuatan spiritualku di atas 70. Sekarang aku bisa dianggap sebagai ahli. Superhumans disebut sebagai Sword Master atau High Tier Psychonetic jika statnya di atas 90. Di kehidupanku dulu, stat willpower dan sense milikku mencapai 90. Di kehidupan ini, aku akan menaikkan semua statku menjadi 90. Kalau ada kesempatan untuk itu, aku akan mencoba menjadi player pertama yang mencapai 100 stats. Mungkin terdengar seperti mimpi, tapi kali ini aku benar-benar punya kesempatan itu. Contohnya, item ini, Regenerator Power Armor. Satu dari 2 item yang mengikutiku saat aku reinkarnasi. Skill dexku terbuka seiring aku melakukan quest. Dan kali ini, aku juga bisa membangkitkan regenerator power armorku. Dalam skill dex, aku diberi quest untuk membatalkan segel selanjutnya. Aku harus menyelesaikan 50 quest yang berhubungan dengan keahlian dari suatu skill acak. Tapi jika berhubungan dengan regenerator, aku tidak punya petunjuk apapun. Mungkin itu karena sulit untuk mengendalikan outputnya yang sekarang. Dan satu hal lagi, aku sudah membuka unique trait yang baru, yaitu Developers Analyzing Eyes. Ini mungkin alasan kenapa selama ini aku bisa melihat informasi NPC dan aliran mana. Ini cuma asumsiku. Mungkin aku mendapatkan ini saat aku menaklukkan energi demonik dari Imperial Horn. Aku tahu ini saat aku melihat quest ini muncul bersamaan saat raidnya terbuka. Sebuah quest main skenario Black Demonic Energy. Normalnya ini akan muncul di waktu sekitaran meninggalkan kota permulaan. Tapi ini sepertinya error karena terlalu cepat menjelang markas Imperial Horn. Kalau aku melalui rute yang sama seperti di kehidupanku yang sebelumnya, aku akan terus berlawanan arah dengan kekaisaran untuk mendapatkan fragmen Black Magic Stone. Aku harus mengatur skenarionya saat mereka ikut campur semakin parah. Tapi tidak untuk sekarang, karena aku seorang player sekaligus penduduk dari Konex. Apapun skenario yang gue pilih dan quest apapun yang diberikan kepadaku, sekarang aku tidak boleh menjadi boneka yang dikendalikan oleh kemampuan developer. Kalau ending yang mereka mau dan ending yang ku mau berbeda, akan kulakukan yang ku mau. Meskipun itu artinya akan menghancurkan skenario dan bahkan quest itu sendiri. Keesokan harinya, di saat Raul tengah sibuk di ruang kerjanya, terdengar sebuah ketukan pintu yang membuat Raul menghentikan kerjaannya. Permisi tuan muda, apa ada di dalam? Ternyata di saat Raul mempersilahkannya masuk, pelayannya Bernard langsung menuturkan, "Tuan, Niki sudah sadar. Miss Nakia
ingin bertemu Anda. Bagaimana? Mendengar hal itu, dengan sumringahnya, Raul pun menghentikan pekerjaannya. Tentu, aku harus menemuinya. Saat kemudian, Raul pun telah tiba di ruangan di mana Niki dirawat. Nakia, gimana kabar adikmu? Tentu saja, Raul pun langsung disambut oleh pelayan di sana. Tuan muda, Anda telah datang ya. Seketika itu juga, melihat Raul yang tiba di sana, Nakia pun langsung mendekat ke arahnya. Tuan muda, terima kasih banyak. Aku tidak tahu harus bagaimana membalas kebaikan Anda. Melihat tingkahnya, Raul pun langsung menenangkannya. Jangan khawatir, Nakia. Sebelum itu, karena Niki belum pulih sepenuhnya, kau harus menjadi lebih kuat. Kemudian, di saat Nakia menangis karena hal itu, Raul pun melihat ke arah Niki sembari berpikir, apakah aku harus memeriksa keadaan Niki juga? Lalu di saat Raul meliriknya, Niki yang terbangun di kasur pun berkata, terima kasih sudah menyelamatkanku. Mendengar perkataan adiknya, Nakia yang merasa tidak nyaman pun berkata, maafkan saya, tapi Niki sangat pemalu. Tentu saja, Raul pun langsung merasa wajar dengan hal itu. Tidak apa-apa, dia juga masih muda. Kemudian, Raul yang telah mendekat ke samping kasurnya kembali menatap Niki sembari berpikir, dia masih belum pulih. Sayang sekali, harus aku periksa lebih dekat. Namun, di saat Raul memandang ke dalam mata Niki, tiba-tiba saja ia bisa melihat sebuah ombak besar yang menyapu ke arahnya, yang membuat Raul terasa kaget berpikir, apa ini? Apa yang terjadi? Apakah yang lain menyadarinya? Kupikir mataku sedang tidak beres. Aku harus melihatnya lagi menggunakan developers analysis. Dan video ini pun diakhiri dengan, namun setelah Raul menggunakan developer analysis untuk mengecek keadaan Niki, dirinya kembali dikejutkan. Dan bahkan kali ini membuatnya terperanjat hingga ia berkata, tidak mungkin. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.